Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat kita semua sebagai umat umat iman, umat Islam, umat Islam, dan juga umat kesehatan serta kekurangan waktu, sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini untuk menunaikan sholat zuhur secara berjamaah. Dan alhamdulillah tadi kita sholat zuhur berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring rasa syukur kita kepada Allah, mari kita juga jangan lupa sampaikan salam penghormatan kita, salam ta'zim kita, salam sholawat kita kepada junjungan kita terbesar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, termasuk kita semua. Semoga Allah memberikan kemudahan hidup dan insyaallah umat kita dan Nabi yang berkaitan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, perkenankan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Bapak Ustaz Zahudin, para jajarannya, Pak Budi, Pak Fatih, dan para guru-guru Yayasan Pendidikan Al-Fatihah Tahuna ini yang sejak dulu saya ketahui sudah sangat ulet, sudah sangat seksama, sudah sangat teguh di dalam menjalankan amanahnya sebagai salah satu pengurus yayasan dalam bentuk pengajaran di bidang pendidikan dan juga di bidang agama lainnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu informasi yang insya Allah bermanfaat buat kita semua, tidak hanya kita selaku umat Islam, tapi juga sebagai bangsa Indonesia. Tadi pagi saya kesempatan bertemu dengan pimpinan yayasan dan juga para guru untuk berdiskusi tentang hal apa yang insya Allah anak-anak kita ini baik putra dan putri bisa berpartisipasi. Dan tadi Pak Guru Fakih juga telah memberikan satu informasi bahwa di sekolah ini sudah juga diajarkan media informatika gantian. Kan? Nah, adik-adik di sini, anak-anak sekalian yang di sini sudah yakin tentu bisa baca menulis kan? Bisa kan? Ada yang belum bisa nggak? Nah, ketika kalian sudah bisa baca menulis, sementara kalian ini kan sudah mungkin jarang bawa pulpen, jarang bawa buku, tapi kalian bawa HP kan? Nah, itu yang pakai HP kan sekarang kan? Nah, HP kan adalah salah satu bentuk media komunikasi seperti komputer, ya kan? Bisa menulis di situ, bisa menghitung di situ, bisa mencari informasi di situ. Nah, yang kaitan yang bisa mungkin kita bisa kembangkan bersama, yaitu bagaimana kalian melatih menulis. Ya, saya yakin di antara kalian bahkan semua menulis, ya kan? Menulis surat, menulis tentang suatu keadaan, peristiwa dalam bentuk tulisan. Bisa jadi ada satu dari kita ini yang juga suka menulis tentang lingkungan, tentang situasi di sekolah, tentang cerita-cerita tentang liburan. Nah, ini dalam kesempatan ini saya selaku salah satu warga atau orang yang pernah belajar ngaji di sini seperti kalian, saya ngaji seperti kalian waktu kecil dulu mengaji, mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru-guru. Lalu untungnya apa di sini? Kita banyak teman, ya kan? Nah, teman-teman kita ini
masing-masing punya pikiran kan? Punya pikiran yang dibawa dari rumahnya atau dari mana yang bisa dikomunikasikan. Nah, salah satu fungsi dari pertemuan kita ini, pertama, kita bisa saling mengenal. Tadi saya dikenal oleh Pak Ustaz Sahmudin, saya Ahmad Ma'ruf, putra dari salah satu pengurus dulu masjid ini, dan kebetulan pernah dipercaya sebagai perwakilan media. Dan saya melihat banyak hal-hal positif, banyak hal yang bisa dikembangkan dari kalian-kalian ini. Ya, dari sekarang kalian coba belajar menulis. Siapa tahu kalian akan jadi wartawan yang meliput tentang kejadian hari ini. Ada yang benar nggak ada peristiwa besar di Jakarta yang terjadi? Ada yang benar nggak? Apa? Betul, tabrakan kereta api. Itu kejadian besar. Kenapa kejadian besar? Karena itu menyangkut masalah keselamatan jiwa. Nah, kalau kalian bisa tulis, menurut bisa saja kalian lihat langsung ya, dan langsung berapa kejadiannya terjadi peristiwa tabrakan, kenapa bisa terjadi, berapa korbannya, bagaimana menangani korban itu, lalu bagaimana juga masalah-masalah kerusakan-kerusakan. Nah, di situ fungsi kalian. Kalian bisa berdiskusi, ya kan? Satu sama lain. Yang lebih kasihan adalah kalau di antara korban itu adalah saudara kita, ya kan? Teman kita, bahkan mungkin keluarga kita. Dan itu yang dengan mewujudkan perhatian kita dalam bentuk tadi, yuk kita tulis kejadian tadi kereta api, bahwa supaya jangan sampai terjadi tabrakan bagaimana tuh? Nah, kamu tanyakan, kamu pegang HP, kamu ketik hari ini ada kejadian, maka kamu tanyakan. Nah, yang wanita tidak. Tadi ini kasihan. Tadi malam itu kejadian yang paling besar di Pangkalan Korban adalah wanita. Kenapa? Kenapa? Ayo. Tahu nggak? Nah itu bagi mereka yang pernah naik kereta api, wanita itu dikasih prioritas di Indonesia ini. Pemerintah dan juga wilayahnya juga memberikan perhatian kepada perempuan-perempuan, sehingga ditaruh gerbong khusus di depan, gerbong belakang, tapi masih wanita. Bahkan bus-bus itu untuk wanita sangat besar. Nah, dalam kejadian itu yang banyak korban adalah wanita. Ada yang terpencet, ada yang luka-luka. Kalau nggak salah sekitar 1 luka, bahkan yang meninggal. Ini kan kita sebagai pertama sebagai anak yang mungkin orang tuanya dia lagi naik kereta api, kita nggak bisa ini, sedih kan? Kita nggak bisa ngasih apa-apa. Kita hanya bisa kasih doa dan sekalian kalau bisa kita tulis kejadian itu, kita tulis sebagai rasa keprihatinan kita, ya. Karena saya yakin kalian insya Allah ya jadi anak-anak yang sangat perhatian. Satu perhatiannya ini kemana nih Pak? Ditanya kalau sakit kunjungin, ya. Kalau yang sakit kunjungin, yang kita kunjungin, biar perhatian itu semakin kuat dan insya Allah kalian jadi generasi yang kuat. Dan inilah salah satu upaya ya Pak Ustaz Sahmudin dan para guru untuk senantiasa mengajarkan kalian semua dan kami juga saling kumpul. Karena kumpul itu bisa saling tukar informasi. Tadi kan kita dengar ada peristiwa. Nah, kedepannya anak-anak sekalian dan juga bapak guru, para pengurus sekolahan, semoga tempat ini semakin takmir. Ya, kita memberikan keberkahan dan semakin menjadi
keluarga kalian, di kalian, orang tua kalian bangga. Bahwa tolong kalian menjadi anak-anak yang bisa membantu meringankan orang tua, dan yang paling penting juga adalah menjaga keselamatan diri, jangan sampai menemui peristiwa-peristiwa yang tadi kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu saja ya bagi informasi yang kami sampaikan. Saya tadi baru berbicara secara informal dengan kedua kota. Kedua kota tadi saya sudah sampaikan ke Pak Ustaz Sarudin. Insya Allah suatu saat dua kota. Kebetulan saya juga sekolah di salah satu sekolah di Cengkareng. Namun saya tidak ingin peristiwa yang sekolah akan terjadi ini hanya manajemen sekolah saya saja. Tapi mudah-mudahan ketika dua kota sekolah menuju ke sekolah saya akan mudah mungkin dari pimpinan pengurus ini dan beberapa mungkin biar bisa terjadi dialog antara kota Jakarta Barat dan semua. Mungkin itu saja Mas Edi yang bisa saya sampaikan. Demikian, semoga Allah memberikan kita kesempatan kalian lulus hasil bisa menjadi orang-orang yang tangguh dan tangguh. Sebelum kemarin kita dari Al-Fatihah ya, sama pendidikan Mas Edi dan bapak kita dan seluruh bangsa Indonesia.